Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Bunda Amelia. Ya Allah, limpahkanlah salawat salam dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita masuk pada kajian pada pagi hari ini, yaitu kajian Sirah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Ramli. Tafadol Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. apa terdengar jelas suaranya? Alhamdulillah jelas Bapak. Jelas, baik. Kita mulai saja ya. Eh, Kajian ini, Alhamdulillah, tadi sudah disebutkan oleh MC. Masya Allah, sudah 2 tahun kita sama-sama, pelan-pelan, lembar demi lembar, bab demi bab, membaca kisah, ya, kisah yang luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah pertemuan kita tinggal sisa 4 kali pertemuan lagi untuk merampungkan Sirah Nabawiyah ini. Alhamdulillah sudah 2 tahun kita bersama-sama. Mari kita mulai untuk mendengarkan kisah yang berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabda'u majlisana hadza bi zikri sirati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajina min Allahil ilman nafi'an wal amal salih. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kami memujinya, kita semua memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari kejelekan amal-amal kami. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam dan keberkahan kepada Nabi kami Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabnya Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kami memulai majelis ini dengan menyebut dan membacakan sirah Nabi kami Muhammad SAW dengan senantiasa berharap kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh. Baik para hadirin, bulan kemarin kita membahas dan membaca terkait perjuangan baginda Nabi di perang apa? Ada yang masih ingat? Perang apa? Perang perang Khandaq. Perang Khandaq atau perang Ahzab, ya. Perang di mana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu eh, menggali parit, ya. Nanti kita akan bahas flashback sedikit terkait perang Khandaq bagi para hadirin yang belum mengetahuinya. Bismillah, nanti kita akan mulai, gitu ya. Baik, saat ini mari kita membaca surah Al-Quran Al-Ahzab 21 sampai dengan 22. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah, alhamdulillah. Baik, Al-Ahzab 21-22 ini adalah ayat-ayat yang memang perintah Allah dan juga menggambarkan kondisi daripada orang-orang beriman. Hendaknya kita pun sama gitu. Jadi dalam Al-Ahzab 22 terutama ini menggambarkan perang Ahzab yang kemarin gitu ya, yang pasukan muslimin harus menghadapi 10.000 pasukan Quraisy, pimpinan orang Quraisy ya, dari golongan-golongan tersebut. Sementara pasukan muslimin jumlahnya hanya 3.000 gitu, dan dalam keadaan yang susah payah, dalam keadaan musim dingin, paceklik, kurang makan, harus berhadapan dengan pasukan super power 1.000 orang, 10.000 orang, maaf, dari berbagai penjuru. Sehingga, tapi apa yang mereka rasakan ketika mereka melihat dan mereka menyaksikan pasukan yang besar tersebut, sementara mereka dalam kondisi kelaparan, kondisi kedinginan, paceklik dengan 3.000, mereka berkata, ya Allah, ini yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Perhatikan para hadirin. Malah tanpa takut, tanpa khawatir, mereka menyenderkan diri mereka bahwa ini adalah janji Allah dan Rasul-Nya. Apa janji Allah dan Rasul-Nya? Yaitu adalah kemenangan. Padahal mereka belum melihat itu artinya kemenangan itu seperti apa. Tapi mereka sudah menyenderkan pada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak satu pun takut terhadap apapun yang terjadi. Jadi ketika melihat ujian yang maha besar, yang susah, yang mungkin sepertinya kita tidak akan menang, maka berucaplah inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, karena kita akan pasti menang. Dan mereka itu bertambah iman wa tasliman. Kecuali mereka menambah iman mereka dan menambah ketakwaan dan ketundukan. Luar biasa ya, mudah-mudahan Al-Ahzab ini. Jadi ini pelajaran buat kita dari ayat tersebut. Dan kita tahu bahwa perang kemarin itu 10.000 orang lawan 3.000. Kemudian ada seorang pemuda bernama, siapa yang masih ingat? Strategi perang Khandaq itu, beliau seorang pemuda memberikan ide kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ia berasal dari Persia, dari negara nun jauh di sana, sekarang bernama Iran. Ada yang tahu siapa namanya? Boleh?
Boleh ketik di kolom komentar. Salman Al-Farisi, Bapak. Masya Allah. Ya, baik. Ia adalah Salman Al-Farisi. Seorang beragama Majusi yang menyembah api, tapi hatinya gelisah pada saat itu. Dia pergi mengembara ketika mendengar bahwa ada satu nabi di Jazirah Arab. Seorang pemuda ini nggak tenang hatinya. Dia cari berkelana menuju Jazirah Arab dengan berkuda. Namun sebelum sampai ke Jazirah Arab, dia belajar dulu di Syam. Di Syam dia masuk Kristen. Karena dia berpikir bahwa oh ini agama ya Nabi Muhammad gitu ya, Kristen. Sehingga akhirnya berjumpa dengan baginda Nabi. Perjumpaan itu nanti kita akan bahas tersendiri karena perjumpaan yang amat sangat mengharukan. Setelah jauh untang-lantung mencari kebenaran, akhirnya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi adalah tokoh Persia, sosok pemuda yang bahkan baginda Nabi bilang bahwa Salman Al-Farisi adalah bagian dari Ahlul Baitku. Itu sabda beliau. Saking dekatnya dan pengakuan yang diberikan oleh baginda Nabi. Ya. Jadi atas usulan Salman Al-Farisi inilah kaum muslimin menggali parit besar di sisi Madinah. Karena pada saat itu strategi ini belum pernah dikenal di Jazirah Arab manapun, sehingga menjadi kejutan bagi orang 10.000 ini. Ya, kaget sekali melihat parit terpampang panjang mengitari kota Madinah dan bingung. Mereka harus berbuat apa karena paritnya juga dalam. Gitu. Dan ini kemenangan gilang gemilang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pasukan baginda Nabi Muhammad lewat perantaraan seorang pemuda bernama Salman Al-Farisi. Baik, kemudian singkat cerita kemarin itu Allah kalahkan pasukan tersebut dengan mengirimkan angin ribut, angin topan, sehingga porak-poranda kemahnya dan akhirnya putus asa dan kembali dengan kekalahan. Suatu hari baginda Nabi berkata pada beberapa sahabatnya, ayat tersebut adalah Quran surat Muhammad ayat 38. Pada saat itu baginda berkumpul dan juga di situ ada Salman Al-Farisi. Beliau Allah gambarkan dalam surat Muhammad 38. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Jadi kalau misalkan kita semua ini tidak beriman dan tidak taat kepada Allah dan berpaling, dan jika kamu berpaling, niscaya Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini perilakunya. Dan ini Allah kabarkan di Quran surat Muhammad 38. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan mereka yang jika kami berpaling, maka akan menjadi pengganti kami dan mereka tidak akan serupa dengan kami, tidak seperti kami sikapnya. Dan hadirin, apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan sambil menepuk tangannya ke pundak Salman Al-Farisi seraya berkata, orang ini dan juga kaumnya. Jadi nepuk pundak Salman Al-Farisi dan berkata, orang ini dan kaumnya. Seandainya, kata baginda Nabi lanjut, seandainya agama berada di ujung bintang Suraya itu adalah bintang yang terang, yang jauh di ujung langit, niscaya akan diraih oleh orang-orang Persia. Ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Muhammad tersebut. Dan mungkin hadirin kita harus merenung, jika melihat keadaan sekarang, carut-parutnya perang Israel dengan Amerika lawan Palestina dan Iran,
Jangan-jangan, para hadirin, jangan-jangan ada hubungannya dengan hadis yang dibawakan 1400 tahun lalu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lihat betapa Iran itu membela Palestina habis-habisan, membela di kancah dunia habis-habisan. Syiah itu memang tidak sama ya hadirin ya. Saya ingin menjabarkan dari beberapa tokoh-tokoh ulama kita juga dari Timur Tengah juga, imam dari Masjid Nabawi juga itu, dan dari Indonesia juga ada yang mengatakan bahwa Syiah itu memang tidak sama dengan kita. Namun mereka tetap bagian dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap saudara seagama. Ada yang ekstrim, iya. Ada yang ekstrim, ya. Ada Syiah Rafidhah namanya, ya kan? Tapi bahkan Syiah Rafidhah ini meyakini bahwa sebagian besar umat sahabat itu udah kafir gitu. Sayyidina Abu Bakar, Umar, bahkan kepada ibunda kita Sayyidah Aisyah mereka kafirkan. Tetapi berdasarkan fakta sejarah dan fakta sekarang ini kelompok kecil yang tidak menggambarkan pandangan mayoritas kaum Syiah dan kelompok ekstrim. Ingat ya, kelompok ekstrim seperti itu juga ada di golongan-golongan kita. Jadi Al-Quran mereka sama dengan Al-Quran yang kita baca. Bahkan masjid di Iran itu ada masjid Sunni, ada masjid yang namanya Abu Bakar, ada masjid yang namanya Umar dan Utsman, dan tetap berdiri hingga hari ini. Dan kita harus ingat dan perhatikan hadirin, ketika ada narasi misalkan pecah belah, menjelek-jelekan, kita tarik diri dari vibrasi yang tersebut, ya, kita tarik diri. Jangan ikut campur. Katakanlah ilmu kita tidak cukup untuk melihat, terbius oleh sosial media. Ada beberapa tokoh agama juga mengatakan seperti itu. Tapi kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW menarik diri dari menjelek-jelekan orang. Ya, kalaupun memang kita bahas dulu ya, memang Syiah itu bukan Islam, maka tentu pemerintah Arab Saudi tidak akan mengizinkan mereka untuk menginjak tanah suci. Buktinya setiap tahun lebih dari 100.000 jamaah haji datang ke Haramain, tawaf dengan tawaf yang sama, bermanasik dengan manasik yang sama, sholat dengan kiblat yang sama, membaca Al-Quran yang sama, berzikir, bertasbih, bersolawat dengan solawat yang sama. Bahkan ketika kejadian awal-awal dahulu, ketika Israel menyerang membabi buta kepada Iran, sehingga warga Iran yang umroh itu tidak bisa pulang, jumlahnya sekitar 20.000 pada saat itu, pada saat serangan misil pertama kali gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Saudi, mereka melindungi yang 20.000 itu, mengganti semua tiket pesawatnya, dan memberikan makan saat mereka tidak bisa pulang ke Iran. Jadi agama apa yang kita jelek-jelekan ini? Sementara Rasulullah 1400 tahun yang lalu mengatakan bahwa salah satu golongan dari mereka, pemuda Salman Al-Farisi ini, begitu dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu kita tidak bisa menyamakan Syiah dengan Sunni. Itu adalah sesuatu yang berbeda, tapi sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang mau kita ingatkan kepada para hadirin, pada diri pribadi, jangan pernah menjelek-jelekan, karena saat ini yang membela Palestina, yang dengan menggebu-gebu berdiri di dunia melawan kesombongan Amerika dan Israel adalah bangsa-bangsa Persia. Ya, bangsa yang baginda Nabi bisa jadi mengatakan ini 1400 tahun yang lalu. Banyak saudara kita dibantai. Dan orang Persia ini yang mampu menembus bintang Suraya, seperti yang baginda Nabi gambarkan. Baiklah, mari kita kembali kepada perang yang baginda Nabi lakukan kali ini. Kali ini perang bernama Bani Quraizah. Para hadirin, baginda Nabi SAW ini adalah negarawan. Pada saat beliau masuk Madinah, beliau mengadakan aliansi atau perjanjian
kepada beberapa kelompok besar di sana, mau Yahudi maupun Nasrani, untuk mereka hidup dalam penuh kedamaian dengan agama masing-masing, dengan kepercayaan masing-masing. Baginda Nabi mengeluarkan piagam Madinah, piagam paling pertama di dunia yang diberikan oleh seorang Nabi kepada negara, apa yang menjadi contoh kelak negara-negara besar menerbitkan piagam-piagam perdamaian. Tapi baginda Nabi sudah duluan dengan piagam Madinah ini. Hidup damai bersama orang-orang yang beda agama. Saat itu baginda Nabi telah selesai perang, baru saja pulang dari perang yang melelahkan, melawan 10.000 itu, baru sampai beliau mampir bermalam di salah satu istrinya, Ummu Salamah, menggantungkan pedangnya dan mandi. Tapi begitu selesai mandi, datanglah Jibril berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, loh, kenapa ini engkau gantungkan pedangmu? Ya kan, sementara kami para malaikat belum selesai dan belum naik ke langit. Karena masih ada satu tugas yang harus kita selesaikan." Baginda Nabi berkata, "Hai Jibril, apa lagi ini? Gitu. Engkau harus berperang melawan Bani Quraizah, pengkhianat. Kita tahu pada saat perang Khandaq, pada sedang parit, dari dalam ada pengkhianat, yaitu Bani Quraizah. Dan kita tahu semua, selama baginda Nabi berada di Madinah, ada 3 Yahudi musuh dalam selimut. Ya kan, ada 3 Yahudi di kota itu, di kota Madinah. Ada Bani Kainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah. Bani Kainuqa ini diusir oleh baginda Nabi setelah perang Badar karena melakukan pelecehan terhadap wanita Muslim di pasar. Dibuka cadarnya, dibuka jilbabnya, kemudian dibiarkan setengah telanjang, dan kemudian diprovokasi Bani Kainuqa. Kemudian mereka diusir dari Madinah oleh baginda Nabi. Kemudian dengan Bani Nadir, kita tahu Bani Nadir di pertemuan sebelumnya, mereka berencana membunuh Nabi Muhammad SAW dengan cara menjatuhkan batu saat Nabi berkunjung. Kemudian diusir oleh baginda Nabi dan pindah ke Khaybar. Ke Khaybar itu ke daerah dekat Syam situ, dan akhirnya mereka punah di sana. Dan kali ini Bani Quraizah. Bani Quraizah adalah Yahudi terakhir yang memiliki benteng paling kuat di Madinah dan berkhianat pada saat baginda Nabi menyerang 10.000 itu dari dalam. Bani Quraizah melakukan pengkhianatan. Oleh sebab itu, malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi, ya, ini belum selesai, perang ini belum selesai. Kami belum mau naik ke langit, gitu kan? Kami ingin membersamai dalam perang tersebut. Kemudian Nabi mengumandangkan seruan perang tersebut kepada Bani Quraizah. Jadi baginda Nabi mengerahkan pasukan, jumlah pasukannya kurang lebih 3.000 tadi, pasukan yang lelah, pasukan yang baru saja secara fisik sangat letih, untuk berangkat lagi ke benteng Quraizah. Kemudian janji Jibril terhadap baginda Nabi, ya Rasulullah, sambil engkau mempersiapkan perbekalan, sambil engkau mengumpulkan pasukan, kami berangkat lebih dulu, kata Jibril. Kami berangkat bersama pasukan kami akan menyusupkan ke setiap hati orang-orang Yahudi di Bani Quraizah ini dengan kekhawatiran. Jadi pasukan malaikat berangkat lebih dulu, menembus kegelapan malam, menembus benteng, dan menembus ke setiap relung hati-hati orang Yahudi itu, sehingga mereka akan gentar menghadapi pasukan. Ketika datang pasukan tersebut, Nabi Muhammad melakukan pengepungan selama 25 hari, dan timbullah rasa ketakutan dari Bani Quraizah. Pemimpin mereka bernama Ka'ab bin Asad. Perhatikan hadirin ya, perhatikan cara orang Yahudi bertindak pada saat melihat pasukan baginda Nabi. Ketika mereka dalam ketakutan, ada seorang pemimpin Yahudi bernama Ka'ab bin Asad berbicara kepada kaumnya seperti ini.
wahai kaumku, ini pasukan sudah datang, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Pilihannya cuma ada 3. 1, kita masuk Islam, sehingga nyawa, harta, dan wanita anak kita akan aman, seperti janji kitab. Jadi sebenarnya orang Yahudi ini sudah tahu di dalam Taurat mereka bahwa akan datang seorang nabi, gitu. Tapi karena saking mereka yang tidak mau mengakui, ya, karena mereka saking tidak mau mengakui, sehingga mereka begini, gimana? Kita masuk Islam, nyawa, harta kalian, wanita, anak-anak akan aman. Gimana? Nomor 1. Kedua, kalau tidak, kita bunuh wanita dan anak-anak kita sendiri, dan kita memerangi nabi tersebut sampai, kalau tidak mereka yang mati, kita yang mati. Habis-habisan. Gimana? Itu yang kedua. Coba hadirin. Umat Yahudi. Ya kan? Pilihannya adalah apa? Kita bunuh dulu anak-anak dan wanita kita, baru itu kita serang habis-habisan baginda Nabi. Terus yang ketiga, menyerang Muhammad SAW dan kaumnya secara tiba-tiba di hari Sabtu. Kita tahu bahwa Yahudi anti berperang atau kekerasan di hari Sabat, hari Sabtu, dan umat Muslim juga tahu bahwa umat Yahudi ini tidak akan pernah berperang karena taat sama Taurat, gitu. Tapi kita langgar aja kitab suci kita ini, ya, kita perang aja hari Sabtu. Nabi Muhammad pasti tidak tahu, gitu kan, pasti akan kaget dan kita akan tumpas. Para hadirin, lihat 3 pilihan tersebut, gitu, dan semuanya ditolak oleh para penduduk di benteng Quraisy, hingga kemudian putus asa, ya. Jadi ini pilihan-pilihannya, para hadirin. Coba, masa seperti itu, gitu ya kan? Ini adalah pemimpin. Gimana? Mau masuk Islam aja kita semua, ya kan? Tapi artinya, ya, tapi ini dijawab tidak mau oleh mereka, gitu. Karena mereka tidak mau mengakui, padahal ada tertulis di dalam Taurat. Kedua, kita bunuh semua. Insya Allah. Membunuh wanita dan anak mereka sendiri. Betapa jahatnya, ya, pemikiran-pemikiran mereka itu. Dan kemudian menyerang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, bagaimanapun juga setelah ditolak, putus asalah si pemimpin ini, dan akhirnya bilang, ya sudahlah, kita tinggal tunggu saja. Kita tinggal tunggu saja keputusan daripada utusan-utusan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, pada saat sebelum Nabi mengutus, ada utusan yang datang dari Bani Quraisyah, dari dalam benteng tersebut, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan mengatakan, wahai Muhammad, tolong utus untuk golongan kami salah satu penasehat dari engkau yang notabene sahabat kami, namanya Abu Lubabah. Ini ada sahabat Nabi bernama Abu Lubabah. Dulu mereka itu CS. Sebelum baginda Nabi datang ke Madinah, Abu Lubabah ini kebunnya, kemudian ya hartanya dan anak-anaknya itu bertempat tinggal di kampung Bani Quraisyah ini, gitu. Dan mereka sudah seperti saudara, walaupun berbeda ininya, berbeda asal. Abu Lubabah ini berasal dari kaum Aus. Kita tahu kaum Aus dan Khazraj, ya, cikal bakal Muhajirin dan Ansor. Aus dan Khazraj ini kaum suku-suku pemberani yang kelak kemudian ketika baginda Nabi memasuki kota tersebut, mereka menyambut baginda Nabi. Dulu CS sama Abu Lubabah ini berteman dan berkawan, gitu. Sehingga tolong utus salah satu saudara kami bernama Abu Lubabah, gitu, ya kan. Kemudian Abu Lubabah diutus oleh baginda Nabi masuk ke dalam benteng untuk menasehati Bani Quraisyah, ya. Dan ini kisahnya, bahwa pada saat itu ketika datang Abu Lubabah datang ke sana, beliau dilulukan oleh orang-orang Yahudi, bahkan anak-anak dan istri dan para wanita disuruh nangis untuk mengambil hati Abu Lubabah, ya kan, untuk nangis minta tolong agar kita diampuni semuanya, gitu ya kan, dan diberikan kelonggaran terhadap pengepungan ini, gitu. Abu Lubabah tentu berdasarkan historis, dia punya pengalaman, mereka ini bertetangga baik zaman dulu, berteman, saling mengirim makanan, gitu, dan berbaik. Abu Lubabah terenyuh melihat tangisan
wanita dan anak-anak yang disuruh oleh pemuka-pemuka Yahudi ini gitu. Sehingga kemudian ia membocorkan satu rahasia. Nah, Abu Lubabah ini. Karena iba, Abu Lubabah memberi isyarat. Terus salah satu orang Yahudi berkata, "Wahai Abu Lubabah, ini gimana kita? Harus bagaimana kita menghadapi ini gitu? Apakah kita harus nyerah kepada Nabi Muhammad gitu, kepada kaum mereka gitu?" Ya kan? Dan Abu Lubabah pada saat itu karena saking terenyuhnya ya dengan tangisan anak dan istri mereka, istri-istri para Yahudi ini eh, memberikan isyarat begini, iya, tapi jangan, karena kamu akan dipenggal semuanya, sambil memberikan isyarat tangannya, memberikan isyarat tangannya memenggal leher gitu, tidak bersuara, tapi iya, tapi ini tangannya ke leher gitu, seolah-olah oh, kamu nanti akan dipenggal semuanya begitu. Tiba-tiba pada saat itu ia langsung Abu Lubabah tersadar, astagfirullahaladzim, saya kok sudah membocorkan ini ya, seharusnya ini kan rahasia gitu. Kemudian saat itu juga Abu Lubabah berlari meninggalkan benteng tersebut, dan apa yang dilakukan? Abu Lubabah tanpa menemui baginda Nabi Muhammad SAW langsung pergi ke Masjid Nabawi pada saat itu dan mengikat diri di sana. Dan dia berjanji tidak akan pernah mau ke Bani Quraisyah selama-lamanya sampai dia mati. Pokoknya, dan saya merasa bersalah, dan saya tidak akan pernah mau membuka ikatan yang mengikat saya ini kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Lubabah mengikat dirinya di tiang di masjid Nabi untuk berapa hari? Untuk 6 hari gitu. Dilepaskan oleh istrinya ketika ia mau sholat. Setelah itu dia mengikat diri lagi. Baginda Nabi ketika melihat hal tersebut berkata, seandainya Abu Lubabah datang langsung kepadaku, kata baginda Nabi, ia akan diampuni. Tetapi karena ia tidak datang kepadaku, maka ia harus bertobat kepada Allah. Dan kemudian kita tahu semua setelah 6 hari mengikat diri, turun kemudian datanglah surat Al-Quran, ayat Allah yang mengatakan menerima taubatnya Abu Lubabah. Dan ketika itu Ummu Salamah, istri baginda Nabi, mengatakan dari balik jendela kamar Nabi, mengatakan, wahai Abu Lubabah, berbahagialah, engkau telah diampuni oleh Allah. Gitu. Tapi kemudian Abu Lubabah tetap berkata, enggak, saya nggak mau, saya akan mengikat diri ini aja, sampai baginda Nabi yang melepaskan. Kemudian Ummu Salamah berkata kepada baginda Nabi, dia nggak mau lepas, ya Rasulullah, biarin aja, kata Nabi. Gitu kan. Namun kemudian setelah menjelang subuh dini hari jam 3 pagi, baginda Nabi melewati Abu Lubabah dan melepaskan tali tersebut. Dan Abu Lubabah memeluk baginda Nabi dan memohon ampun, dan kemudian baginda Nabi mengatakan, Allah telah mengampuni. Berbahagialah wahai Abu Lubabah. Jadi ini cerita kisah Abu Lubabah sangat terkenal ya, para hadirin, sangat terkenal. Sehingga bahkan kita, kalau insya Allah ini, saya doakan semua, kita semua berangkat ke Masjid Nabawi ya, ke Mekah, terus kemudian ke Madinah. Kita mengunjungi Masjid Baginda Nabi ini, dan sama-sama kita menuju ke Raudhah. Di situ ada tiang di mana Abu Lubabah terikat. Kita bisa menyaksikan. Sehingga kalau misalkan kita semua berada di situ, pasti akan mengingat cerita ini. Oh, di sini rupanya Abu Lubabah yang diampuni oleh Allah. Dan tiang itu sampai sekarang masih ada, benar-benar sekalian. Ini adalah tiang taubah. Dan bersisian dengan kamar Nabi, hanya beda 2 pilar dari baginda Nabi. Sebelah kiri yang hijau itu adalah kamarnya baginda Nabi sekaligus makam. Ini adalah tiang taubah. Dan banyak orang yang sholat di sekitar ini ketika merasa banyak berdosa, mohon ampunan, dan ingin diampuni layaknya sahabat Nabi bernama Abu Lubabah tersebut. Insya Allah kita semua akan melihat tiang ini dan tiang-tiang lainnya dan kamar baginda Nabi semua dengan keadaan yang terbaik, dan insya Allah kita semua pergi ke Baitullah bareng-bareng lagi ya, sama-sama lagi dalam keadaan
yang Allah berikan rezeki yang paling baik buat kita semua, dengan anak, istri, dan suami. Mari kita mintakan itu kepada Allah, karena tidak ada yang tak mungkin. Baik, kemudian setelah Abu Lubabah terikat dan tidak ada hasil, maka berikutnya orang Yahudi tersebut meminta lagi satu utusan, karena mereka begini, kami tidak ingin dihukum oleh engkau ya Muhammad. Kalau misalkan boleh engkau hukum, tolong dari salah satu kawan kami bernama Sa'ad bin Mu'adz itu, tolong agar datang. Dan Nabi Muhammad bilang, oke, baik. Kalau misalkan Sa'ad datang dan menghakimi kalian, apa yang kalian putuskan, apakah kalian akan mengikuti? Dan seluruh orang Yahudi berkata, iya, kami yakin dia akan berbuat baik kepada kami, karena salah satu sahabat kami juga zaman dulu. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pahlawan perang, salah satu sahabat Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dia sangat terluka pada saat perang Khandaq. Jadi tangannya, di urat nadi tangannya itu terkena panah. Yang Sa'ad bin Mu'adz ini. Jauh dia dipanggil oleh baginda Nabi, dia datang dengan mengendarai keledai untuk menghakimi, untuk mengeksekusi atau memberikan keputusan yang adil terhadap ini, dan Nabi Muhammad menyerahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Baik. Dan Nabi berkata di sini di dalam kitab Sirah Nabawiyah berkata, apakah kalian ridho jika yang membuat keputusan adalah salah seorang di antara kalian? Nah, mereka semua menjawab, ya. Beliau bersabda, serahkanlah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dan semua berkata, kami setuju. Karena Sa'ad bin Mu'adz berada di Madinah, karena terluka tersebut, ia pun datang dengan menunggang keledai. Saat dia hendak mendatangi Rasulullah, orang-orang berkata di kanan kirinya, wahai Sa'ad, berbuat baiklah kepada teman-temanmu, saudara-saudaramu juga itu, katanya gitu ya kan. Karena Rasulullah telah memilihmu sebagai orang yang akan memutuskan perkara tersebut. Nasib Bani Quraizah akan ada di tanganmu. Gitu. Namun saat tidak bergeming, dia terus berjalan menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika saat sampai dan menghadap Nabi, wahai Sa'ad, orang-orang Yahudi itu sudah pasrah kepada keputusanmu. Kemudian saat menjawab dengan lemah, karena beliau dalam kondisi terluka. Saat menjawab, apakah keputusanku berlaku bagi mereka? Ya, kata para sahabat yang mendengar. Apakah juga berlaku bagi kaum muslimin? Dan kaum muslimin berkata, ya, jawab mereka. Kemudian juga siapapun yang ada di sini, tanyanya sambil mengarahkan pandangan ke Rasulullah sebagai penghormatan bagi beliau. Dan baginda Nabi mengatakan, ya, bagiku. Akhirnya saat berkata, aku memutuskan bahwa orang-orang Yahudi yang laki-laki harus dibunuh, sedangkan para wanita dijadikan tawanan dan harta benda dibagi rata. Kemudian baginda Nabi menyambut keputusan tersebut. Beliau bersabda, engkau telah membuat keputusan berdasarkan keputusan Allah, wahai Sa'ad. Dan saat itu juga keputusan dari Sa'ad untuk membunuh laki-laki itu dilaksanakan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka menggali parit yang besar di sekitar pasar Madinah pada saat itu, parit yang panjang untuk melakukan eksekusi terhadap menurut 700 orang laki-laki baligh dari Yahudi dipenggal kepalanya pada malam itu dikarenakan telah melanggar hukum-hukum yang telah diberikan. Dan tentunya ini semua adalah perintah dari Allah melewati mengilhamkan sesuatu kepada Sa'ad. Keputusan Sa'ad adalah keputusan yang tepat, karena pada saat melakukan pengkhianatan itu Bani Quraizah ternyata sudah menyiapkan 1.500 pedang, 2.000 tombak, 300 baju besi, dan 500 perisai untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan semua ini baru diketahui setelah orang-orang muslim dapat menaklukkan benteng dan perkampungan. Jadi pada saat setelah masanya selesai, pemenggalan kepala selesai, itu kemudian digeledah kampung dan benteng, ternyata banyak senjata yang siap dilakukan untuk membunuh kaum muslimin kapan saja mereka mau. Nauzubillah. Jadi ini kebejatan, kejahatan kaum Yahudi, ya. Cerita-cerita tersebut
Ada 1400 tahun yang lalu dan hingga sekarang masih ada. Sehingga Allah mensematkan mereka di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 bahwa mau sampai kapanpun ya orang Yahudi ini akan tetap seperti ini. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ini watak Yahudi yang Allah berikan dalam Al-Quran kepada kita semuanya. Ya, jadi mau orang Yahudi seperti apapun, kita berbuat baik sebagaimanapun, mereka tentu punya sifat-sifat yang jelek. Kemudian setelah urusan Bani Quraisyah selesai, maka Sa'ad bin Mu'az pun kembali ke Madinah dan kemudian Sa'ad bin Mu'az saat itu meninggal dunia karena luka-lukanya. Dan entah kenapa doa, karena Sa'ad bin Mu'az ini kan pernah berdoa minta mati syahid, minta luka yang tertutup itu agar terbuka kembali gitu, dan sehingga sebab dari luka itu ia akan meninggal, dan kemudian Allah kabulkan luka tersebut itu sampai ke Madinah, terbuka kembali di tangannya dan kemudian mengalirkan darah. Saking derasnya darah itu hingga mengalir ke kemah-kemah lain yang ada di Madinah, dan para sahabat Nabi menyaksikan bahwa, wahai para penghuni kemah ini, apa yang mengalir ini? Ternyata darah itu berasal dari lukanya Sa'ad bin Mu'az. Lalu beliau meninggal dunia. Di dalam As-Sahihah yang disebutkan bahwa dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, arsinya Allah yang maha pemurah berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'az. Dan At-Tirmizi dalam hadis juga telah menyatakan, saat jenazah Sa'ad bin Mu'az diangkat, berkata, betapa ringannya jenazah tersebut, sehingga baginda Nabi bersabda, karena para malaikatlah yang mengangkut jenazahnya. Masya Allah, itu adalah perjalanan sekelumit kisah Bani Quraisyah. Bunda-bunda sekalian, hikmah kisah ini semua, Allah telah memberitakan watak sebagian besar Yahudi, walaupun tidak semuanya. Ada juga yang jujur, tapi banyak yang lebih yang berkhianat dan tidak beriman. Dalam kasus-kasus Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraisyah, ya, mereka adalah pelanggar-pelanggar perjanjian, pengkhianat-pengkhianat saat krisis. Dan dalam surat Al-Baqarah tadi, Allah sudah katakan, jika buat perjanjian, mereka pasti melanggarnya. Jadi kepercayaan yang hendak dibangun oleh Nabi diabaikan. Dan umat hancur karena perpecahan. Dan sebenarnya kaum Yahudi ini, Allah anugerahkan punya kitab Taurat, ilmu yang tinggi, pedagang dan petani yang unggul. Namun kerap di hati mereka tertutup menyembunyikan kebenaran dan suka memutarbalikkan ayat. Jadi itu saja dari saya. Alhamdulillah kita ambil kesimpulan bahwa untuk bagi kita bisa tarik ke kondisi umat hari ini, bahwa sejarah itu cermin, bukan cerita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita mempelajari, mengambil hikmah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi Allah beritakan ini, Allah izinkan para sahabat mencatat di sirah nabawiyah ini kisah-kisah terdahulu perjuangan baginda Nabi dalam menegakkan sebuah negara, menegakkan Islam, dan sampai hingga hari ini kita sama-sama menyaksikan dan membahasnya dalam sirah nabawiyah kali ini. Alhamdulillah, mohon maaf atas tutur kata yang tidak sempurna, tapi percayalah setiap uraian dari kitab sirah nabawiyah ini kita bisa pelajari, kita bisa resapi, dan mudah-mudahan menjadi amal buat kita semua di pagi hari ini. Begitu ya para hadirin, insya Allah kita akan bersambung lagi di kesempatan yang sama. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada MC kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Budi Ramli yang sudah banyak menjelaskan tentang kajian Sirah Nabawiyah edisi hari ini. Saya coba ambil sedikit hikmah yang terkandung. Sebaik-baik kitab adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah itu cermin, bukan cerita. Kita ambil hikmahnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Dan juga bercermin pada Perang Khandaq pada episode sebelumnya, eh, semoga kajian Sirah Nabawiyah ini bisa menambah keimanan, ketakwaan, dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah ditransfer oleh Bapak Budi Ramli, menambah keimanan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami tutup, mohon izin Ibu, apa ada tambahan? Ya, terima kasih Bunda Kartika yang telah bersama jadi MC pada kajian Sirah Nabawiyah kali ini. Kemudian yang bertugas juga ya, Masya Allah, Barakallah ya, pagi-pagi udah siap semua gitu ya, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah 80 orang yang hadir. Bismillah bisa mengambil hikmah ya, hikmah pelajaran dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak Budi Ramli tadi. Terima kasih Bapak Budi. Saya lihat di grup Siroh ya, eh, merhatiin nggak tuh, itu ternyata 3 tahun loh perjalanan kita. Jadi bulan Maret 2023 di situ saya buat grup itu. Alhamdulillah nggak ada yang terlambat ya, Bunda-bunda, walaupun ada yang baru bergabung kemarin-kemarin ya, karena ini hmm, ada yang dari awal ikut, ada yang tengah-tengah, ada yang baru aja ikut, tapi semuanya insya Allah punya rasa cinta yang luar biasa pada Rasulullah ya, nyempetin datang kali ini nih, seperti yang Bapak Budi Ramli sering sampaikan ya, eh, kalau ada rasa cinta di hati ya terhadap Rasulullah ya, insya Allah Rasulullah juga ingat sama kita. Jangan sampai kita jadi hamba yang umat yang nggak ada rasa cinta itu sama Rasulullah ya. Sedangkan Rasulullah begitu cintanya kepada kita semua ya. Mungkin Mbak Kartika bisa ini sebelum diakhiri yang sharingnya Mbak Kartika ya, boleh 1 atau 2 orang yang ngikuti Siro supaya yang lain juga semakin semangat untuk ikut lagi ya. Jadi ini buat bunda-bunda ya, bukan buat saya, bukan buat Pak Budi ya, bukan buat Mbak Kartika gitu kan ya. Maksudnya ini untuk bekal bunda, jangan sampai kita nanti dipanggil Allah tuh nggak ngerti gitu loh, blank sama sekali apa ya. Rasulullah aku nggak ngerti perjuangannya kayak gimana. Ngerti sih, denger-denger sedikit, tapi aku nggak tertarik kayak gitu ya. Eh, eh, Tentang sahabat-sahabatnya nggak ngerti sama sekali, blank gitu. Betapa malunya ya, betapa naifnya kita ya, selama berpuluh-puluh tahun dikasih kesempatan hidup oleh Allah tapi nggak berusaha mempelajari tentang Rasulullah. Boleh Mbak Kartika 1 atau 2 orang Mbak Kartika? Baik Ibu, terima kasih ya Bunda-bunda. Eh, Sebenarnya tadi saat Bapak bilang, mungkin pertemuan kita 3 kali atau 4 kali lagi ya tadi Bapak bilang, itu langsung dek, ya Allah kayaknya belum belum mengenal banget bagaimana sosok Nabi, apalagi saya pribadi yang baru ikut di pertengahan. Semoga nanti ada kajian yang selanjutnya ya Bu, atau kita bisa terus mengikuti kajian Sirah Nabawiyah lagi, mungkin kemasannya berbeda oleh Bapak Budi Ramli. Baik Bunda-bunda, silahkan kita sekaligus apa ya, menebar semangat supaya bergelora semangat Bunda-bunda untuk mengikuti kajian Sirah Nabawiyah. Silahkan langsung di unmute saja yang ingin berbagi atau sharing pengalaman, sharing hikmah. Monggo kami persilahkan 1 atau 2 orang. Mungkin Ustazah Ira ya kayaknya ya Ustazah. Kalau Ustazah yang sharing kayaknya mengena banget. Bentar, sebelum Ustazah Ira, ini saya tunjuk aja ya. Baik Ibu. Yang kemarin Wapri eh, nggak tahu gimana ceritanya kok sampai rekannya itu juga ikut gitu ya, seperti itu, tapi belum masuk di grup Taca kayak gitu ya, sama-sama di Nakes ya, dan beliau cukup lama ikut di Siroh dan kemarin juga ikut umroh Siroh Nabawiyah juga ya. Silakan Mbak Yuliani dari Blitar. Mbak Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat senang sekali bisa bergabung di grup Siroh. Gimana ya, sulit diungkapkan Bunda. Rasanya senang banget sih kita bisa mengenal lebih banyak lagi Rasulullah. Dan kebetulan kemarin saya itu pasang di status untuk grup Siroh. Ada teman saya itu yang tertarik, jadi ikut seperti itu. Untuk di Siroh Nabawi ini gimana ya, susah diungkapkan. Jadi setiap kali mengikuti kajian Siroh ini, perasaan saya itu seolah-olah itu masuk ke dalam zaman itu. Jadi ya Allah, sungguh besar sekali pengorbanan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kita sebagai umatnya itu kadang-kadang merasa ya Allah, tidak ada seujung kuku apa itu, sulit diungkapkan pun, tidak ada apa-apanya gitulah, seperti itu. Mengingat perjuangan beliau yang luar biasa, kadang-kadang saya pribadi itu merasa malu. Saya sebagai umatnya, Rasulullah begitu sayang kepada kita, sedangkan saya pribadi itu masih seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan kadang menyimpang dari ajarannya, seperti itu. Sungguh luar biasa sekali. Itu saja Bun. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang Bunda Yuliani rasakan itu sepertinya ya semua sama merasakannya Bunda ya. Kita mengetahui betapa cintanya Nabi kepada kita umatnya. Tapi kadang kita yang lupa, kita yang masih jangankan untuk mencintai beliau sebesar itu, untuk mencoba mengenal bagaimana sosok beliau, bagaimana sejarah perjalanan hidup beliau, itu kadang enggan, mungkin dengan alasan kesibukan atau lainnya. Tapi alhamdulillah di Taca ini kita disiapkan sarana untuk sama-sama belajar, sama-sama kita Ahad pagi itu pikiran masih fresh, jadi yang kita dapat itu tentang Nabi dulu. Semoga terus tinggal di dalam hati dan pikiran kita, kecintaan kita kepada Nabi. Mungkin ada satu lagi setelah Bunda Yuliani. Sebelum kita foto sama. Izin Ibu, apa Ibu tunjuk lagi? Mbak V tadi nggak jadi baca Sari Tilawah ya? Mungkin Bunda V yang baru pertama ya? Bunda Oh V ikut iya, pertama? Bunda Vera, monggo. Bunda Vera ini baru bergabung beberapa bulan kalau saya perhatikan, tetapi alhamdulillah anggota ODOS 8, semangatnya luar biasa, selalu laporan pertama ini di ODOS kelompok kami. Bunda Vera masih ada? Masih bergabung? Oh sudah live kayaknya ya Bu. Kemarin bilang masih di luar kota sebenarnya Ibu. Oh iya, iya. Satu lagi setelah itu ditutup oleh ini akan di-share yang dari kita di grup yang ini. Boleh satu lagi nanti selesai setelah itu. Baik Ibu, silahkan. Kayaknya udah ya, jam 16.11 kita akan ini Mbak Kartika sebelum Bunda Yulis nanti itu yang dokumentasi ya, kita akan share kemarin Jumat Berkah gitu ya, mulai dari 10.000 ya, Masya Allah, antusias bunda-bunda ya, Alhamdulillah.
Ini dia. Infak yang terkumpul 5.680.000. Barakallah bunda-bunda ya. Ada yang atas nama almarhum suaminya, ada yang almarhum orang tuanya, Masya Allah ya. Bunda-bunda ya. Ini dari grup Siroh Nabawiyah. Dan kita doakan ya Bismillah ya 2000 ya soon ya Masjid Taca segera bisa dibangun ya. Insya Allah seperti itu bunda-bunda. Insya Allah Juni nanti bunda-bunda ya. Juni nanti kita ketemu di Malang ya. Insya Allah bersama Bapak Budi dan Ustadz Rijal. Insya Allah kita akan belajar lagi offline ya. 2 nih gurunya nanti ya. Sekalian kita silaturahmi. Gitu, bunda-bunda sekalian, terima kasih banyak semuanya yang bertugas dan bunda-bunda yang hadir. Barakallah semuanya. Mbak Kartika, saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum dokumentasi, sedikit tadi doa Bapak Budi, insya Allah kita bisa umroh bareng ya, bunda-bunda. Kita bisa nampak tilas apa yang sudah kita pelajari di Sirah Nabawiyah, melihat langsung di sana. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda Yulis, mohon izin bantuannya untuk dokumentasi. Oke, baik ada 4 slide bunda-bunda. Mungkin yang masih off cam boleh open cam dulu. Baik, slide yang pertama 1, 2, 3. Slide berikutnya, slide kedua. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Baik, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang terakhir, slide keempat. Satu, 2, 3. Baik, sudah selesai Bunda Kartika. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Baik, terima kasih Bunda Yulis. Baiklah, bunda-bunda sekalian, kita masuk pada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Saya Bunda Kartika, MC hari ini, mohon maaf atas segala salah khilaf. Dan kami yang bertugas undur diri. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah pada kajian-kajian selanjutnya dan program Taca selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taca Muslimah Indonesia, teman istiqomahku bersama menggapai ridhonya. Allahu Akbar.